mind somehow. Gotta regain control. City lights are shining. Sebentar lagi Indonesia akan menghadapi Cina, tinggal hitungan jam saja, yang akan berlangsung di Qingdao Stadium, di mana semua mata pecinta sepak bola tanah air sudah sangat menantikan pertandingan. Sebab ini menjadi target terbesar skuad Garuda untuk mencuri poin penuh, yang mana sebelumnya sebenarnya hampir melakukan itu saat menghadapi Bahrain. Namun wasit botak biadab kurang ajar, jadi kita gagal mencuri kemenangan pertama di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Maka dari itu, PSSI kemarin sempat protes ke AFC perihal kepemimpinan wasit. Tapi ya cuma ditanggapin gitu, dan PSSI nggak terima, hingga akhirnya mengkritik balik AFC dengan pedas. Di sisi lain, saat konferensi pers yang sudah dilaksanakan semalam, Sintayong sangat teramat menginginkan laga berjalan adil. Ditambah netizen juga masih trauma, sehingga sudah menyelidiki media sosial wasit yang akan memimpin laga nanti malam. Meskipun Cina bukanlah negara Timur Tengah, tetapi tetap saja harus waspada, ya kan? Dari situlah wasit asal Uni Emirat Arab tersebut sudah was-was duluan. Bahkan lewat story Instagramnya, sempat membagikan doa-doa agar semua berjalan lancar. Lantas bagaimana sampai wasit itu was-was? Let's go, kita bahas. Sebelumnya, Timnas Indonesia hampir saja meraih kemenangan pertama di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Tapi akhirnya laga berakhir dengan hasil imbang cuma karena si botak. Dan kalian pasti dah tahu ya kan? Namun ternyata sekarang Ahmed Alkaf ternyata sudah sangat trauma setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari kalangan penggemar sepak bola tanah air yang meluapkan kemarahannya, baik di media sosial ataupun ancaman nyata. Seperti yang diketahui, wasit tersebut sampai melakukan 2 kali klarifikasi, ya kan? Bahkan sampai menerima berbagai ancaman kekerasan. Selain dari serangan fans, PSSI juga sempat melayangkan laporan protes langsung ke AFC perihal masalah kepemimpinan pengadil lapangan yang tak adil ini. Tapi ya gitu, tanggapan dari AFC seolah-olah seperti menutupi fakta. Malahan Sekjen AFC Datuk Seri Winsor John mengungkapkan keluhan yang dilayangkan Timnas Indonesia melalui PSSI setelah laga lawan Bahrain tidak jelas, sebab keluhan dari Timnas Indonesia dinilai kurang terperinci. Bahkan Sekjen AFC mengaku bingung harus melakukan tindakan apa. Mendengar hal itu, Exco PSSI Arya Sinulinga langsung memberikan tanggapan jika pihaknya sudah melaporkannya secara detail dengan 2 poin utama. Dan Pak Arya bingung karena ia merasa sudah mengirim laporan yang sama berturut-turut. Tapi tanggapan Sekjen AFC kenapa gitu? Di mana Pak Arya juga menerangkan dalam surat protes itu ada 2 perkara yang dipermasalahkan. Pertama, soal penambahan waktu berlebihan. Kedua, terkait kenapa wasit berasal dari Oman. Dan beliau juga mengkritik kepemimpinan AFC sebagai federasi harusnya berbenah diri agar tak ada pihak yang dirugikan lagi. Saya enggak paham nih dengan Sekjen AFC ini. Mungkin manajemennya kali yang memang tidak begitu baik, sehingga nggak sampai ke beliau kalau komplain ini sudah kita sampaikan. Jadi, proseduran sudah kami lakukan, semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua, dan bagi AFC bisa berbenah internal, ungkapnya. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Sintayong meminta wasit selanjutnya adil. Tak hanya kita dan PSSI, tapi Sintayong juga masih sedikit kepikiran atas kepemimpinan wasit asal Timur Tengah yang dipilih oleh AFC. Sebab wasit yang akan memimpin laga antara Indonesia versus Cina nanti malam juga berasal dari Timur Tengah, atau tepatnya Uni Emirat Arab yang bernama lengkap Omar Ahmed Al-Ali. Sehingga saat konferensi pers semalam, Coach Shin menyindir kembali soal wasit dengan berharap laga akan berjalan dengan adil, tidak seperti wasit sebelumnya. Di masa mendatang, melawan siapapun, saya berharap pertandingan dapat berlangsung secara adil dan wajar, ujar Sintayong dalam konferensi pers jelang laga kontra Cina.
Lebih lanjut, bahkan Coach Shin mengaku ini sangat berpengaruh kepada anak asuhnya yang sering kehilangan fokus karena kepemimpinan wasit. Kami telah melakukan evaluasi dan refleksi atas hal ini, dan saya juga telah berbicara dengan para pemain secara mendalam. Saya pikir kami seharusnya bisa menang di Bahrain. Saya tidak ingin membahas banyak detail tentang pertandingan. Saya berharap pertandingan akan dimainkan dengan cara yang adil dan masuk akal. Warganet silaturahmi ke Instagram wasit asal UEA ikut was-was. Mengingat rasa kesal kepada wasit sebelumnya, warganet berbondong-bondong sudah memantau wasit selanjutnya. Yang mana wasit selanjutnya yang sudah ditetapkan oleh AFC bernama Omar Ali, yang sudah diselidiki sosial medianya oleh para netizen. Dan benar saja, warganet langsung menemukan akun dengan username Instagram @OmarAlAli2000 yang disinyalir akun pribadi sang wasit. Sebab akun tersebut sudah dibuat sejak 2013 dan punya 29.000 followers dengan tampak di private atau dikunci oleh pemiliknya. Maka dari itu, banyak warganet percaya kalau itu akun sang wasit, sehingga banyak yang ingin mengikuti akun tersebut guna bisa berkomentar ataupun mengirim pesan peringatan secara langsung melalui DM. Menariknya, dari situlah wasit Omar Al-Ali jadi was-was, bahkan melihat dari story akun Instagramnya, ia sempat menuliskan doa-doa agar diberikan kelancaran dari saat memimpin pertandingan nanti. Ia berharap semua berjalan sesuai bagaimana adanya, agar tak diserang seperti layaknya wasit Ahmed Alkaf yang kena bombardir serangan. Namun masih belum diketahui secara pasti kalau itu akun milik wasit tersebut. Profil kepemimpinan Omar Al-Ali. Melihat Indonesia yang beberapa tahun terakhir makin sering dirugikan oleh wasit seperti kemarin, membuat netizen kini menyelidiki secara lengkap tentang data dan profil lengkap dari wasit asal UEA tersebut. Dan benar saja, ternyata sudah ada profil lengkapnya, mengutip dari TV One News seperti ini. Selain profil, tentu jejak karir sang wasit juga sangatlah penting untuk diulas. Dan ternyata juga pernah memimpin laga antara Bahrain versus Australia, di mana wasit Omar Al-Ali juga tercatat ringan tangan buat ngasih kartu. Soalnya laga 5 September lalu, itu Bahrain menang 1-0 atas tuan rumah Australia. Wasit Omar Al-Ali juga mengeluarkan 1 kartu merah untuk pemain Australia Kusini Yanggi pada menit ke-77. Yang membuat tuan rumah kesulitan mencetak gol sehingga laga berakhir 1-0 untuk kemenangan Bahrain. Maka dari itu, ini menjadi perhatian para pemain Indonesia, khususnya agar tidak mudah melakukan pelanggaran berat yang tak diperlukan. Iya, itulah tadi berbagai ulasan kenapa wasit asal UEA selanjutnya sudah was-was duluan sebelum laga nanti malam. Sebab belajar dari kejadian sebelumnya, netizen sempat membombardir wasit dan juga peringatan yang sudah dikirim netizen sebelum laga dimulai. Dan semoga saja dengan begitu laga yang akan kick off jam 7 malam nanti bisa berjalan lancar, jujur dan adil deh, biar timnas bisa bermain maksimal sehingga bisa meraih hasil maksimal juga, ya kan? Guna meningkatkan asa untuk membawa terbang Garuda ke Piala Dunia 2026. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, new paths we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to... Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.